Rama Ramani yang saya muliakan, Bante Yita Widotera, Ibu Bapak serta saudara-saudara sedama, Sotiotu Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Selamat Selamat berjumpa kembali kita dalam acara pembacaan parita bersama untuk ketenangan batin dan kebahagiaan yang mengkondisikan kesembuhan bagi saudara-saudara yang sedang sakit. Acara ini diadakan oleh grup Anjang Sana Wihara Eka Damaloka Surabaya atau GAIS. Hari ini tanggal 20 Agustus 2024 akan dipimpin Bante Tita Widiotera. Sebelumnya saya akan membacakan nama-nama dari saudara-saudara kita yang sedang sakit, semoga segera sembuh kembali. Bapak Angka Wijaya, Surabaya, Bapak Bobi Gunawan sedang dirawat di Hospital Guangzhou. Bapak Didik Haryadi, Jakarta, Bapak Harja Wandira, Surabaya, Romo Harvey, Surabaya, Bapak I Dewa Nyoman Wibawa, Bali, Bapak Jeru Putu, Tabanan, Bapak Pok Soni, Suryadi, Jakarta, Bapak Liao Winmen, Bogor, Bapak Li Guan Hin, Singaraja, Bali, Bapak Mario Gunawan, Jakarta, Bapak Rudianto Ciswandi, Singaraja, Bali, Bapak Sianto, Jakarta, Bapak Sukrisno, Surabaya, Bapak Susanto Jaya, Bandung. Bapak Cheng Kifa, Singkawang, Bapak William, Surabaya, Bapak Willy Teja Lesmana, Bali, Bapak Ongsa Dipo Wahyudi, Tabanan, Bali, Bapak Yudi Dwi Tirta, Jakarta, Bapak Yunadi, Surabaya, Ibu Ari Chandrawati, Bali, Ibu Krisnawati Kamal, Jakarta, Ibu Kristanti Sutanto, Malang, Ibu Kristina Jo, Singapura, Ibu Elisa Gading Serpong, Ibu Emi, Jakarta, Ibu Ernawati, Jakarta, Ibu Fang Ping, Surabaya, Ibu Herlina Toli-Toli, Ibu Imelda Lorencia, Tangerang, Ibu Eni Prawira Sudarga, Bogor, Ibu Kofung Mei, Bandung, Ibu Lau Pinghua, Surabaya, Ibu Liana, Surabaya, Ibu Li Cek Ing, umur 91 tahun, Surabaya, Ibu Lilik Sukatio, Surabaya, Ibu Lita Mutia, Surabaya, Ibu Lau Poncen, Gading Serpong, Ibu Lucia Mitaria, Surabaya, Ibu Lu Iping, Surabaya, Ibu Merdiana, Kalimantan Selatan, Ibu Megawati Sugiarta, Denpasar, Ibu Niketut Chandra Wiratni, Ibu Nita Jakarta, Ibu Oi Feng Ing, Ibu Ratna Kusuma Imawan, Surabaya, Ibu Seliani Wiganda, Jakarta, Ibu Siswati, Jakarta, Ibu Sri Lani Hartanto, Surabaya, Ibu Sri Ratna Hartanto, Surabaya, Ibu Sutiarti Riawan, Jakarta, Ibu Tan Kim Lian Myo, Bogor, Ibu Tien Tien, Bali, Ibu Cirong Melia Chandra, Surabaya, Ibu Comai Moi, Jakarta, Ibu Triwulan Handayani, Bekasi, Jawa Barat, Ibu Waluyo, Surabaya, Ibu Yuli, Jakarta, Nyonya Lilian Eng, Jakarta, Nyoman Kurniawati, Surabaya, Saudara Joti Anggoro, Pratama, Tangerang, Saudari Liki Chandra, Surabaya, Saudara Nawasena Trisnyananda Iskandar, Jakarta, Saudari Carin Jambi, Saudari Karolin, Surabaya, Saudari Jenny Swan Pranoto, Surabaya, Saudari Lisa Agnes Pratiwi Denpasar, Bali, Saudari Sherly Jakarta Utara, Saudari Susi Huang Siki, Jakarta, anak Jalini Surabaya sedang dirawat di Singapura, anak Kaiden Delvino Chandra, Tangerang, umur 5 tahun 6 bulan, tumor paru, anak Leon, Surabaya. Ya, baik Rama Ramani, Ibu Bapak, mari kita memulai acara pembacaan parita pada malam hari ini dengan membacakan nama Karapata. Arahang Sama Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakhato
bhagavata dhammo dhammang namassami supaltipanno bhagavato sawaka sanggo sanggang namami ya mahako mayang bhagawantang saranang gata yono bhagawa satta ya saca mayang bhagavato dhammang rojema ikmehi sakarehi tang bhagawantang sasa dhammang sasa wakasanggang abhipujayama. Ya, Rama-Ramani, Ibu Bapak, mari kita bersama-sama memberikan permohonan sila Pancasila Aradhana. Mayang bante ti sarane nasaha Pancasila niyacama dutiyampi mayang bante ti sarane nasaha Pancasila niyacama tatiyampi mayang bante ti sarane nasaha Pancasila niyacama Yamahang wadamitang wadeta ama bhante Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa 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 Buddhang saranang gacchami Buddhang saranang gacchami Dhammang saranang gacchami Dhammang saranang gacchami Sanghang saranang gacchami Sanghang saranang gacchami Dutiyampi buddhang saranang gacchami Dutiyampi buddhang saranang gacchami Dutiyampi dhammang saranang gacchami Dutiyampi dhammang saranang gacchami Dutiyampi sanghang saranang gacchami Dutiyampi sanghang saranang gacchami Tatiyampi buddhang saranang gacchami Tatiyampi buddhang saranang gacchami Tatiyampi dhammang saranang gacchami Tatiyampi dhammang saranang gacchami Tatiyampi sanghang saranang gacchami Tatiyampi sanghang saranang gacchami Saranagamannang paripunang ama bhante
Panatipata Weramani Sikkhapadang Samadiyami. Panatipata Weramani Sikkhapadang Samadiyami. Adinadana Weramani Sikkhapadang Samadiyami. Adinadana Weramani Sikkhapada Samadiyami. Kami Sumicacara Weramani Sikkhapadang Samadiyami. Kame Sumicacara Weramani Sikkhapadang Samadiyami. Musawada Weramani Sikkhapadang Samadiyami. Musawada Weramani Sikkhapadang Samadiyami. Surameraya Majapamadatthana Weramani Sikkhapadang Samadiyami. Surameraya Majapamadatthana Weramani Sikkhapadang Samadiyami. Imani Pancasikkhapadani Silena Sugating Yanti Silena Bhoga Sampada Silena Nibbuting Yanti Tasma Silang Wisodaye. Amahante sadu sadu sadu. Ya, selanjutnya pembacaan parita akan dipimpin langsung oleh Bante Gita Wiryotera. Sebelumnya saya akan membacakan dulu permohonan parita. Wipati pati bahaya sabah sampati sidia sabah duka winasaya paritang bruta manggalang. Wipati-pati bahaya sabah sampati sidia sabah baya winasaya paritang bruta manggalang. Wipati-pati bahaya sabah sampati sidia sabah roga winasaya paritang bruta manggala. Untuk menolak malapetaka, untuk memperoleh segala rezeki, untuk melenyapkan semua derita, sudilah membacakan parita pemberkahan. Untuk menolak malapetaka, untuk memperoleh segala rezeki, untuk melenyapkan semua rasa takut, sudilah membacakan parita pemberkahan. Untuk menolak malapetaka, untuk memperoleh segala rezeki, untuk melenyapkan semua penyakit, sudilah membacakan parita pemberkahan. Ya, selanjutnya Bante akan bacakan parita suci. Diharapkan umat bisa menumbuhkan pikiran yang positif, pikiran yang baik dengan memancarkan cinta kasih, mengharapkan kebahagiaan, mengharapkan kesembuhan dari mereka-mereka yang ingin didoakan. Semoga mereka semua bisa sembuh, bebas dari penderitaannya. Semoga mereka semua berbahagia. Bante akan share dulu screen ya.
Yang membawa air yang di rumah bisa siapkan airnya untuk nanti setelah selesai bacaan parita bisa diminum atau diberikan kepada mereka yang sakit. Diawali dengan Aradhana Dewata. Samanta Cakkawalesu atra gaccantu dewata Saddhammang munirajas sasunantu saggamokkhadang Dhammastsawanakalo ayam bhadanta Dhammastsawanakalo ayam bhadanta Dhammastsawanakalo ayam bhadanta Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami, Dutiyampi Buddhang saranang gacchami, Dutiyampi Dhammang saranang gacchami, Dutiyampi sanghang saranang gacchami Tatiyampi buddhang saranang gacchami Tatiyampi dhammang saranang gacchami Tatiyampi sanghang saranang gacchami Yo cakkuma mohamalapakatho samang wabuddho sugato wimutto marasapassa winimocayanto pape sikhe mang janatang wineyang buddhang warantang sirasa namami Loka sanathan ca winayakan ca tante jasate jayasiddhi hotu sabbantaraya ca winasamentu Dhammo dhajo yo viyatasasatho dase siloka sawisuddhi maggang Niyyaniko dhammadhara sadhari satawaho santikaro sucinno dhammang warantang sirasa namami mohapadalang upasantadahang tante jasate jayasiddhi hotu Sabbantaraya cawina samento saddhamasena sugata nugoyo loka sapapo pakile sajeta santo sayang santiniyo jakoca swakha tadhammang viditang karoti Sanghang warantang sirasa namami Buddhano buddhang samasiladithing Tante jasate jayasiddhi hotu Sabbantaraya cawina samentu
me saranang anyang buddho me saranang warang ete nasacca wacce nasotite hotu sabbada Nathi me saranang anyang dhammo me saranang warang ete nasacca wacce nasothite hotu sabbada Nathi me saranang anyang sangho me saranang warang ete nasacca wacce nasothite hotu sabbada Namo arahato samma sambuddhassa mahesino Namo uttamadhamma saswakkhatasse wate nidha Namo mahasanghassa piwisuddhasiladitthino Namo Omatyaradha Saratanataya Sasadhukang Namo Omakatita Satasawatthutaya Sapi Namo Karapabhave Navigachantu Upadhawa Namo Karanubhave Nasuwadhi Hotu Sabbada Namo Karsateje Navidhim Hiho Mite Jawa Yang kincivitang idhawa hurang wa sakye suwa yang ratanang panitang nano samang athitatha gatena idam piputhe ratanang panitang ete nasacce nasuwathi hotu Khayang wiragang amatang panitang yadat jaga sakya muni samahito nate nadhamme nasamadhi kinci idam pidhamme ratanang panitang ete nasacce nasuwathi hotu Yam buddhasetho pariwannayi sucing samadhimanantarikanyamahu samadhinate nasamo nawijjati idam pidham me ratanang panitang ete nasacce nasuwadhi hotu Ye puggala athasathang pasatha cattari eta niyuga nihonti te dakhinaya sugata sasawaka ete sudinna nimahaphalani idam pisangkhe ratanang panitang ete nasacce nasuwathi hotu yesu payutta manasa dalhena nikka minogo tamanam hoi te patipata amatang vigahya ladha mudhanip boting bhunjamana idam pisangkhe ratanang panitang ete nasacce nasuwathi hotu Khinang puranang nawang nathi sambhavang viratacitta yatike bhavasming Tekhi nabija avirohi chanda nibbanti dhira yathayam padipo idam bisanghe ratanang panitang ete nasacce nasuwathi hotu
Iti piso bhagawa arahang samma sambuddho Wijjacarana sampanno sugato lokawidu Anuttaro purisadamma sarathi Sattha dewa manussanang buddho bhagawati Suwakhato bhagavata dhammo sanditthiko akaliko ehipassiko opanayiko paccatang wedittabbo vinyuhi ti supatipanno bhagavato sawaka sangho Ujjupatipanno bhagavato sawaka sangho Nyayapatipanno bhagavato sawaka sangho Samicipatipanno bhagavato sawaka sangho Yadidang cattari purisa yugani attha purisa puggala Esa bhagavato sawaka sangho Ahuneyo pahuneyo dakhineyo anjalikaraniyo Anuttarang punyakhetang lokasa ti Bojjanggo sati sangkhato dhammanang vicayo tatha Wiriyam piti passati bojjangga catatha pare Samadhupekha bojjangga satte te sabbadassina Munina sammadakkhata bhavita bahuli kata sangwattanti abhinyaya nibbanaya cabodhiya ete nasacca wacce nasothite hotu sabbada Ekasming samaye nato moggalanan cakasapang gilane dukhite diswa pocangge sattadesayi te catang abhinanditwa roga muccing sutang khane Ete nasacca wacce nasothite hotu sabbada Ekada dhammaraja pigelanyena bhipilito Cundathere natanye wabhanapetwa nasadarang Sammoditwa ca abadhatam hawuthasithanaso ete nasacca wacce nasothite hotu sabbada pahinnate ca abadhatam tinnannam pimahesinam Magga hata kilesa wapattanupatti dhammatang ete nasacca wacce nasothite hotu sabbada yandun nimittang awamanggalanca yoca manapo sakunas sasado papaggahodus supinang akantang buddha nubhawe nawina samento yandun nimittang awamanggalanca yoca Apo sakunas sasado papaggahodus supinang akantang Dhammma nubhawe nawina samento
Yandun nimittang awamanggalanca yo ca manapo sakunas sasado papak gahodus supinang akan tang sanggaha no bahawe nawina samentu Sakatua putharatanang osathang uttamang warang hitang dewa manusanang buddhate jenasothina nasantu padhawa sabbe dukkha upasamentu te Sakatua dhammaratanang osathang uttamang warang Parilahu pasamanang dhammate jenasothina nasantu padhawa sabbe bhayawu pasamentu te Sakatua sangharatanang osathang uttamang warang ahuneyang pahuneyang sanghate jenasothina nasantu padhawa sabbe rogawu pasamentu te Sabbaro gawinimoto sabbasanta pawacito sabbawe ramatik kanto nibbuto catuwang bhawa sabbitiyo wiwacantu sabbaro gowinasatu mate bhavatwantarayo sukhi digayuko bhava Sabbitiyo viwaccantu sabbarogo winassato mate bhavatwantarayo sukhi digayuko bhava Sabbitiyo viwaccantu sabbarogo winassato mate bhavatwantarayo sukhi digayuko bhava so attaladho sukhito wirolho buddhasasane arogo sukhito ho hisahasabbe hinyatibhi saat taladha sukhita wirolha buddhasasane aroga sukhita ho hisahasabbe hinyatibhi te attaladha sukhita wirolha buddhasasane aroga sukhita hot hasahasab behinyatipi dukkha patta canit dukkha bhaya patta canit bhaya soka patta canis soka hontu sabbe pipanino etta wata Caam hehi sambhatang punya sampadang sabbe dewa numodantu sabba sampatti siddhiya danang dadantu sadhaya silang rakhantu sabbada Bahawana bhirata hontu gaccantu dewata gata Sabbe buddha balapata pacekanan cayang balang arahanta nancate jenarakhang bandha misabbaso Ratanattaya nubhave naratanattaya tejasa Dukkharoga bhaya vera soka satu cupadhawa
Aneka antaraya piwinasantu ase sato jaya siddhithanang labhang sodhibhagyang sukhang balang siri ayu cawanno cabokang wodhi jaya sawa satawa saca ayu cajiwa siddhi bhavantu te Bhawatu sabba manggalang rakantu sabba dewata sabba buddha nubhawe nasada soti bhavantu te Bhawatu sabba manggalang rakantu sabba dewata Sabba dhammanubhavena sada sodhi bhavantu te Bhavatu sabba manggalang rakhantu sabba dewata Sabba sanghano bhavena sada sodhi bhavantu te. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya meditasi dipimpin oleh Bante Gita Wiryo. Silakan Bante. Ya, selanjutnya mari kita meditasi cinta kasih, yaitu memancarkan cinta kasih kepada semua makhluk, terutama kepada teman-teman kita yang sedang menderita sakit. Semoga mereka bisa terbebas dari sakitnya, semoga mereka bisa sembuh, semoga mereka bisa sehat kembali, semoga mereka bisa berbahagia, dan juga kepada semua makhluk. Semoga semua makhluk bebas dari derita, bebas dari kebencian, bebas dari permusuhan, bebas dari derita jasmani dan batin. Semoga mereka dapat mempertahankan keuntungan yang telah mereka peroleh, dan semoga semua makhluk dapat menjalankan hidup dengan bahagia. Mari kita pancarkan cinta kasih ini kepada semua makhluk, baik yang di atas, di bawah, dan sekeliling. Meditasi kita mulai.
Meditasi selesai. Sabe sata bawantu sukhi tata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Ya, selamat malam, Rama-Ramani, Bu Bapak. Pada malam hari ini, setelah kita bersama-sama membacakan parita dan gata, serta bermeditasi, maka saatnya kita tiba untuk diskusi Dhamma atau sharing Dhamma yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Bante Tita Wiryotera. Nanti kita setelah diskusi mungkin ada tanya jawab dari Rama-Ramani. Kami silakan Bante untuk memulai untuk sharing damanya. Ya, terima kasih kesempatannya. Selamat malam semuanya. Terpujilah Sang Buddha. Namo Buddhaya. Ya, sudah lama sekali Bante tidak bisa punya kesempatan untuk hadir di acara ini, tapi hari ini bisa punya kesempatan. Ya, sungguh senang sekali bisa bertemu dengan Anda semua. Kalau kita perhatikan Dhammanusati, di dalam Dhammanusati itu disebutkan Swakato Bhagavata Dhammo, Sanditiko Akaliko Ehi Pasiko, Opanayiko Pacatang Weditabo Winyuhiti. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bhagawa. Terlihat amat jelas, tak bersela waktu, mengundang untuk dibuktikan, patut diarahkan ke dalam batin, dapat dihayati oleh para bijaksana dalam batin masing-masing. Nah, jadi kalau kita belajar Dharma, kita patokannya adalah Dhammanusati. Dhammanusati ini adalah ada 6 kualitas dari Dhamma. Nah, kualitasnya yang pertama adalah Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bhagawa. Kenapa sempurna? Karena apa yang Sang Buddha ajarkan itu telah terbukti. Terbukti apa? Terbukti mereka yang mempraktekannya mencapai kesucian. Dan kesucian yang tertinggi adalah kesucian arahanta, sebagai seorang arahanta. Ya, yang menyamai dengan Sang Buddha yang juga mencapai kesucian arahat. Nah, oleh karena itu disebut telah sempurna dibabarkan. Yang kedua adalah disebut sanditiko akaliko ehi pasiko. Nah, ini adalah satu paket. Ya, satu paket itu artinya disebut terlihat amat jelas, tak bersalah waktu, mengundang untuk dibuktikan. Banyak orang salah kaprah dengan pengertian ini, yaitu terlihat amat jelas. Apa maksudnya terlihat amat jelas? Dhamma Sang Buddha ini, guru kita mengajarkan, Dhamma ini ada di sini sekarang saat ini. Terlihat amat jelas. Contoh, Sang Buddha mengatakan, hidup ini dukkha. Sekarang kita bisa merasakan dukkha itu seperti apa. Ada dukkha batin, ada dukkha fisik. Ketika kita duduk lama, kakinya sakit, itu dukkha. Nah, itu langsung terlihat amat jelas. Tak bersalah waktu, artinya tidak perlu kita tunggu sampai lama, oh kapan ya? Tidak ada. Dan langsung bisa dibuktikan, ehi pasiko. Nah, jadi di samping Sang Buddha mengajarkan tentang surga, neraka, tapi Sang Buddha lebih mengutamakan adalah saat ini. Karena saat inilah kita hidup, saat inilah yang nyata. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian misalnya, oh nanti jalankan sila dengan baik, maka nanti bisa masuk surga. Kapan masuk surganya? Tunggu mati.
Lah, kalau sudah mati, tidak bisa dibuktikan. Bisa dibuktikan? Tidak bisa. Ya, makanya disebut tidak bisa dibuktikan. Jadi, tidak bisa kita langsung mengetahuinya atau ada selang waktu. Perlu lama tunggu mati dulu baru masuk surga. Jadi perlu selang waktu. Sedangkan Dhamma Sambhagawa ini tidak bersela waktu. Artinya segera bisa dibuktikan dan segera bisa dilihat amat jelas. Ketika Bapak Ibu sekalian berlatih bhawana, meditasi, itu terlihat amat jelas, tidak bersela waktu dan bisa dibuktikan. Itulah kenapa Dhamma Sambhagawa itu harus kita anggap sebagai itu. Jadi kita jangan menggunakan cara berpikir yang keliru dalam belajar Dharma. Kemudian yang kedua adalah Dhamma ini adalah mengandung kebenaran. Yang dimaksud dengan kebenaran itu adalah siapapun yang melaksanakan, itu orang Indonesia kah, orang asing kah, orang siapa saja, kalau dia mempraktekkan itu, percaya nggak percaya, yakin nggak yakin, semua yang dipraktekkan itu pasti hasilnya sama. Itu yang dimaksud kebenaran. Contoh saja ya, kalau Bapak Ibu sekalian eh, masak air, masak air kalau dipanaskan dengan 100 derajat dengan waktu yang dalam waktu yang berapa menit, itu pasti mendidih. Siapapun yang memasaknya, dimanapun dia memasaknya, dia percaya tidak percaya, pasti mendidih. Itulah hukum kebenaran. Ya, jadi hukum kebenaran seperti itu. Tidak tunggu, oh kamu percaya, baru bisa. Kalau nggak percaya, nggak bisa. Ya, oh air mendidih itu dimasakkan 100 derajat. Kalau kamu percaya, baru bisa mendidih. Kalau kamu nggak percaya, nggak bisa mendidih dia. Nah, itu bukan hukum kebenaran. Nah, jadi itulah yang disebut hukum kebenaran. Nah, Dharma itu adalah hukum kebenaran, di mana Sang Buddha mengajarkan tentang anicca, dukkha, anatta, itu adalah hukum kebenaran, termasuk hukum karma. Itu adalah hukum kebenaran. Kita percaya tidak percaya hukum karma, tetap kena hukum karma. Siapa saja yang berbuat buruk, akibatnya pasti buruk. Siapa saja yang berbuat baik, akibatnya baik. Percaya tidak percaya, punya agama nggak punya agama, tetap hasilnya sama. Ya, jadi dalam ajaran Sang Buddha ini lebih kepada praktek dan bisa dibuktikan sekarang. Ya, nah, jadi kita sebagai umat Buddha itu harus berpikirnya itu kritis. Jangan mudah percaya begitu saja. Termasuk misalnya Bapak Ibu sekalian, kita baca parita. Oh, kalau Bante yang baca parita, misalnya Bante A yang baca parita, itu manjur, pasti sembuh. Kenapa? Udah terbukti nih, ada 10 orang yang dibacain bisa sembuh. Kalau memang Bante A ini bisa menyembuhkan, pasti sembuh. Kalau gitu datang aja ke rumah sakit, bacain aja semua orang, sembuh pasti.
Rumah sakit tutup dah, nggak ada orang yang sakit. Tapi nyatanya tidak juga kan? Nah, cara orang berpikir, Bapak Ibu sekalian, kebenaran yang hanya terbukti satu, dua, atau bisa lebih, itu dianggap sebuah kebenaran yang sama semuanya. Padahal tidak bisa seperti itu. Kalau kebenaran itu bukan kebenaran, itu hanya cara berpikir mengeneralisasi. Ya, mengeneralisasi itu menyamakan semuanya dianggap sama gitu. Padahal tidak sama. Nah, tapi kalau hukum kebenaran itu sama hasilnya. Nah, itulah kira-kira sedikit penjelasan Bante tentang apa itu Dhamma dan bagaimana kita sebagai umat Buddha harus berpikir kritis, ya. Jangan percaya, mudah percaya begitu saja. Lihat dan juga jangan kalau kita baca di dapat berita dari WA gitu, langsung percaya terus kita sebarkan ke semuanya. Ternyata itu hoax gitu. Sekarang ini banyak sekali hoax. Jadi jangan mudah percaya. Jadi harus kritis. Ya, itu dari Bante. Semoga bisa bermanfaat dan bisa membuka sesi tanya jawabnya, bisa membuat kita berpikir gitu, dan bisa bertanya. Apa saja boleh bertanya. Silakan. Ya, mudah-mudahan Bante atas sharing Dhamma yang singkat untuk pengantar diskusi Dhamma pada malam hari ini. Ya, silakan Rama-Ramani, Ibu Bapak yang ingin bertanya tadi, nanti ada kasih pengantar mengenai Dhammanusati. Mungkin untuk yang lain boleh tanya topik apa aja. Silahkan. Ini yang bertanya. Ada yang bertanya? Kalau enggak, Romo, saya saya... Romo yang nanya Romo. Oh, mari Bu, tanya Bu. Malam, Bante, nama budaya. Ya, Bu Saya mau Christine. nanya, Bu saya mau Chris. nanya, gimana batin nih Bante biar kuat terus Bante. Yang suka down melulu gimana ya? Saya kan lagi kurang sehat. Nah, ini batinnya saya biarin jangan kesana kemari Bante gitu. Biar biar kuat di batinnya mesti kayak gimana Bante? Karena saya belum sembuh banget nih. Kadang-kadang kalau rebahan, kadang-kadang pikirannya kesana kemari. Aduh banyak pikiran. Jadi ya kesembuhan juga nggak tahu ya. Karena masalahnya tulang ekor. Lagi ada ke penyempitan dan keretak-retak gitu. Jadi batinnya kadang-kadang kalau mau tiduran ya begitu. Yang panita apa Bante biar kuat saya Bante. Ya mohon terima kasih Namo Buddhaya. Ya, ini curhat nih, Aduh bertanya nih curhat. curhat dan bertanya sama Bante. Kan dulu udah pernah ketemu Bante ke rumah anak saya di Kerawang sama Ya, ya, Bante. tahu, tahu, Nah itu, tahu. Ya, nah saya mah ya, masih ya, ingat sama ya. Bante Ya, Bu Kris gitu. tahu. Ya, Iya, masih ingat lah. aduh Pak Teguh masih sehat? sehat Ya. sehat. Cuman lupa-lupa dikit, jamak lah udah 75 tahun. Iya, Ya, ya, ya. Ya, kalau kita sebagai umat Buddha, eh, cara berpikir kita yang harus dirubah. ini Karena gimana kita ya? kita terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran yang di luar. Bahwa kalau kita lagi sakit, ya kita harus percaya, kita bisa sembuh, kita bisa sehat, kita bisa begini, bisa begitu. Ya itu bagus. Hanya saja kalau itu tidak bisa tercapai, nah ini yang bikin kita nggak bisa Kecewa. terima gitu. Nah, sedangkan di dalam ajaran Sang Buddha itu berbeda. Jadi tubuh ini harus diterima sebagaimana adanya, ya, karena tubuh ini bukan milik kita. Tubuh ini tidak bisa menuruti apa yang kita inginkan sesuai dengan keinginan kita.
Kenapa Sang Buddha katakan kita menderita karena keinginan kita tidak sesuai dengan kenyataan. Kenyataannya tubuhnya sakit, tidak bisa ngapa-ngapain, mau pergi nggak bisa, ya kan? Jalan susah misalnya. Nah itu kenyataannya. Inginnya kita bisa jalan, bisa sembuh, bisa sehat. Ya. Selama keinginan itu tidak sesuai dengan kenyataan, akhirnya muncullah penderitaan. Ya, tapi kalau keinginan sesuai dengan kenyataan, penderitaan tidak ada, tidak muncul. Misalnya inginnya sembuh, ternyata bisa sembuh. Berarti penderitaan tidak ada, duka tidak muncul. Tapi kalau inginnya sembuh, inginnya sehat, tidak terima sama sakitnya, kenyataannya sakit. Sehingga ini berlawanan. Karena berlawanan, muncullah duka. Nah, bagaimana Sang Buddha katakan, pandanglah diri ini, tubuh ini, batin ini semuanya bukan milikku, bukan aku, bukan diriku. Tubuh ini kalau jadi milikku, berarti bisa sesuai dengan keinginanku. Tubuh kamu jangan sakit. Saya mau jalan-jalan. Nyatanya tak bisa. Iya. Berarti itu bukan milik kita. Tubuh Mm-mm. itu bukan milikku. Tidak ada aku yang bisa memiliki tubuh ini. Nah, kalau kita masih mau tubuh kita itu sehat, tapi kenyataannya sakit, itulah yang membuat kita menjadi menderita, sedih, kepikiran. Nah, nanti akibatnya muncul perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Misalnya kita ngomel-ngomel, membuat orang repot, membuat orang pusing sama kita. Nah, jadi penderitanya jadi double karena kita jengkel. Jadi paritanya apa, Bante, supaya saya bisa sembuh? Kalau Sekuat. bisa sembuh, supaya kuat batinnya, nih Bante kasih paritanya. Apa paritanya? Ini direnungkan setiap hari. Tubuh ini bukan aku, bukan milikku, bukan diriku. Badan ini bukan aku, bukan diriku, bukan milikku. Aku tidak bisa mengendalikan badan ini. Memang badan ini ya seperti ini. Saya terima. Yang pasti, badan saya boleh sakit, tapi batin saya Hmm. tetap tidak Sehat. sakit. Kalau bisa begitu, maka sakitnya tidak mengganggu. Tapi kalau kita masih menganggap sisi badan ini sakit, kita anggap itu aku yang sakit, itulah penderitaan muncul. Kita punya batin dan jasmani. Dan kita kan tahu pancakanda ya, pancaskanda. Nah, yang tahu itu sakit atau tidak sakit, itu mainnya adalah di wedana, di perasaan. Ya, demikian. Anu perasaan lah. Perasaan ini terbagi dua, perasaan batin sama perasaan fisik. Perasaan fisik ini ya apa yang dirasakan di fisik ya. Nah, apa yang dirasakan di fisik kontak ke batin. Kalau batin fisiknya sakit, batinnya sakit, itu kontak gitu. Nah,
Tapi itu semuanya bukan aku, bukan milikku, bukan diriku. Itu bukan aku, bukan milikku, bukan diriku. Itu hanya fenomena batin dan jasmani yang muncul. Jadi kalau kita melihat sakit kita, itu pandanglah sebagai tubuh yang sakit. Kalau kita bisa melihat itu hanya adalah permainan dari perasaan. Karena perasaannya sakit, muncul pikiran. Pikiran atau keinginan untuk melenyapkan sakitnya. Karena kita itu selalu mencari yang menyenangkan, menghindari, menolak yang tidak menyenangkan. Ya, sakit itu menyenangkan enggak? Enggak menyenangkan. Nah, kita enggak mau. Karena enggak mau, kita mau itu pergi. Kalau kita enggak mau, kita enggak senang, muncul kebencian. Tanpa kita sadari, Panjang, muncul panjang. kebencian karena tidak senang dengan sakit itu. Kalau senang, muncul kemelekatan, keserakahan, gitu. Waduh, panjang. Kita selalu dikendalikan oleh nafsu-nafsu keinginan kita, ya. Tanha itulah yang bermain. Nah, itulah yang Sang Buddha ajarkan dalam 4 kebenaran mulia. Nah, kita kalau melihat sakit itu, kita makanya meditasi bawana itu terutama kewipassananya itu adalah melihat seperti itu. Kalau Bu Kris bisa mengamati batin jasmani sakit itu sebagai fenomena, hal yang muncul, berlangsung, tenggelam. Nanti dia muncul, berlangsung, tenggelam. Tidak akan kekal. Tidak akan sakit, tidak berhenti-berhenti. Pasti ada saatnya tidak sakit. Tapi nanti sakit lagi. Nanti tidak sakit. Sakit, tidak sakit. Gitu kan? Karena tidak kekal, selalu berubah. Nah, kalau kita pandang diri kita itu sebagai suatu bukan aku, bukan diriku, yang sakit itu bukan aku, bukan diriku, hanya tubuh yang sakit. Tidak ada aku yang sakit di situ. Maka kita bebas dari kemelekatan terhadap sakit. Contoh saja ya, ini Bante punya pengalaman. Waktu itu Bante pernah ketemu dengan mendiang Pak Wowor. Ya, kenal ya Pak Wowor kan semua kan? Nah, Pak Wowor ini, kan beliau ini mantan biku. Tapi beliau ini, walaupun sudah tidak jadi biku lagi, cara berpikirnya tuh sangat baik, benar gitu. Ketika beliau itu sudah sakit, kan kena diabetes tuh sakit. Beliau itu ketika berbicara dengan saya, waktu itu berbicaranya itu lagi berdiri gitu. Lagi berdiri, ngobrol-ngobrol-ngobrol. Kemudian Pak Wawar bilang gini, maaf ya Bante, kaki ini tidak bisa diajak kompromi. Saya harus duduk. Kayaknya kan sederhana dia ngomong begitu ya. Tapi saya menangkap dia cara berpikirnya sudah benar. Kenapa? Biasanya orang itu akan mengatakan begini, maaf Bante, kaki saya ini lagi sakit. Saya harus duduk. Tapi beliaunya tidak ngomong begitu. Beliaunya mengatakan kaki ini tidak bisa diajak kompromi. buka. Saya harus duduk. Berarti itu hanya kaki, bukan kakiku, gitu loh. Nah, dalam pembicaraan itu kita bisa bisa melihat bahwa bagaimana cara berpikir dalam batin kita itu. Kalau dalam batin kita itu bisa seperti itu, nah, batin kita bebas dari kemelekatan. Karena Sang Buddha itu
mengajarkan tentang kebebasan dari kemelekatan. Kita melekat sama tubuh kita melekat sama sakit kita tidak mau sakit. Kita berusaha, bagaimana ya? Oh, harus ada cari apa paritanya lah supaya saya bisa sembuh ya. Paritanya apa ya? Kalau perlu pergi ke dukun lah. Ya, akhirnya bisa ditipu orang dan segala macam. Tapi kalau kita mengerti, Sang Buddha ajarkan, tubuh itu ya begitu itu, sarang penyakit. Dan itu bukan milik kamu. Memang, kalau udah sakit, kalau bisa ke dokter ya ke dokter, disembuhkan ya disembuhkan. Bukan berarti, oh ini bukan milikku, sudah dibiarin aja, nggak usah dirawat. Tidak. Tapi, cara pandang itu membuat kita tidak melekat sama tubuh ini, sama diri ini. Jadi ketika kita dalam bercakap-cakap, kita juga menggunakan cara berpikir yang benar. Bante pernah baca buku juga satu buku cara pandang orang Jepang. Orang Jepang juga begitu. Kalau eh, misalnya mobil dia ketabrak gitu ya, rusak. Kemudian dia tidak bilang, ini mobilku rusak. Tapi dia cuma bilang, ini mobilnya rusak. Ini mobil lagi rusak. Bukan mobilku. Gitu. Ini HP-ku. HP-ku rusak. Dibanding dengan ini HP-nya rusak. Berarti tidak ada aku di situ. Ketika tidak ada aku di situ, penderitaan tidak ada. Tapi kalau ada aku di situ, penderitaannya muncul. Tuh. Ya, ini ini sudah menuju kepada ya lebih dalam lah supaya Bu Kris bisa pelan-pelan Belajar, meninggalkan kemelekatan. Kalau belajar sudah pelan-pelan. seusia Bu Kris, itu sudah saatnya belajar melepas, pasrah, pasrah, menerima kenyataan hidup seperti ini, lalu move on. Move on itu, ya sudah saya terima sakit saya begini, saya terima, tapi batin saya harus bahagia. Sehat. Dengan cara bagaimana? Ya kita berbahagialah. Bagaimana saya bisa membahagiakan orang lain ya? Saya tidak perlu mengeluh sakit saya harusnya orang lain yang perhatikan saya. Oh, saya ini lagi sakit loh. Kamu kok nggak perhatikan saya? Nah, akhirnya kita bikin orang repot. Tapi kalau kita bisa berpikir, saya sakit, tubuh saya sakit, tapi saya tidak mau merepotkan orang. Saya malah mau membahagiakan orang lain. Ya, kita bisa menghibur orang lain yang lagi sakit. Jangan khawatir, saya aja sakit, saya tenang loh. Kamu juga harusnya begitu dong. Nah, Oh itu iya, kita harus memotivasi orang jadinya. iya, Dari iya. sakit kita itu kita dapat hikmahnya gitu. Sehingga kita berbuat baik, ya. Walaupun saya sakit, saya punya kesempatan berbuat baik. Baik, oke. Oh, Belajar dah Bante. iya. Pelan-pelan. Nah, yang penting semangat. Saya Semangat, tetap punya semangat. kesempatan, walaupun saya sakit, saya pasti punya kesempatan berbuat baik. Saya tetap Semangat. bahagia Baik, hidup saya. ya. Tubuh biarlah urusannya dokter. Saya tidak bisa berkuasa atas tubuh saya. Memang beginilah, saya terima. Nah, jadi Oke, Bante, move on, makasih. ya. Ya, makasih Bante, nama budaya. Ah, ya. Silakan yang lain untuk lebih jelas lagi. Makasih. Ya baik, terima kasih Bu Kris. Nah, terima kasih Bante atas jawabannya. Ini ada pertanyaan di chat. Saya bacakan, ini ada Ya, semuanya nggak boleh di ini. dari Kevin Marcelio. Malam Bante, Sotiotu, Namo Buddhaya Bante. Saya mau bertanya, selama saya sembahyang ke altar Bodhisattva, saya juga selalu baca Parita Theravada, lalu kadang-kadang juga meditasi dan saya merasa ragu
terhadap saran dari orang tua saya ini Bante, selama saya baca Parita Suci Theravada, saya juga disuruh baca sutra Mahayana untuk pemuja terhadap Bodhisattva. Bante, buat untuk harapan dapat pekerjaan yang untuk meringankan beban orang tua saya dan saudara kandung saya. Saya bingung apa yang harus saya lakukan ini karena selama ini saya baca paritanya Theravada selama sembahyang, tapi disuruh baca Sutra Mahayana. Nah, untuk harapan saya bicara barusan ini Bante, mohon pencerahannya. Walaupun parita yang saya baca dan orang tua saya baca ini juga sama-sama agama Buddha, tapi beda aliran. Silakan Bante. Iya, pertama, dalam membaca parita, seseorang itu punya keyakinan. Itu yang pertama. Kalau mau parita itu punya kekuatan oleh yang membaca, dia harus punya keyakinan terhadap parita itu. Yang kedua adalah mengerti apa yang dibacakan. Jadi mengerti arti parita itu. Kalau tidak mengerti, itu seperti burung beo, sudah, itu tidak akan punya kekuatan. Tapi kalau kita mengerti, nah itu punya kekuatan. Misalnya kita baca Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Kalau kita cuma baca itu saja, tidak mengerti, nah itu tidak punya kekuatan. Nah, kalau kita sudah mengerti artinya, oh artinya itu saya menghormat, bersujud kepada Sang Buddha yang Maha Suci, ya, yang telah mencapai keterangan sempurna, nah, yang penuh cinta kasih. Kemudian bisa juga dibantu dengan memunculkan profil Buddha di dalam pikiran kita. Maka itu punya kekuatan. Nah, sekarang kalau misalnya kita diminta juga untuk baca Liam Keng ya di dalam sutra-sutra Mahayana. Sebetulnya tidak masalah mau baca Liam Keng, mau baca Parita, asal jangan dicampur-campur. Nanti Parita, nanti Liam Keng. Maksudnya itu dalam sekali baca itu bisa campur-campur gitu. Dalam sekali baca ya Parita. Nanti mau baca Liam Keng ya Liam Keng. Yang penting prinsipnya tadi itu kita baca, kita yakin gitu. Yakin itu artinya gini, yakin terhadap apa yang kita baca. Yang kedua kita ngerti artinya. Kemudian apakah saya bisa dengan saya membaca parita itu membuat saya dapat pekerjaan. Ini kan harapan dapat pekerjaan. Seperti yang Bante katakan tadi, bahwa dalam hukum kebenaran, untuk sesuatu sebab, sesuatu akibat, tidak bisa hanya satu sebab. Jadi misalnya, oh saya mau dapat pekerjaan, saya baca parita. Oh, saya bisa dapat pekerjaan. Kalau misalnya dengan baca parita bisa dapat pekerjaan, semua orang yang baca parita pasti dapat pekerjaan. Tapi nyatanya kan enggak. Nah, jadi kok bisa saya dapat pekerjaan ya dengan saya baca parita? Karena baca parita itu cuma satu sebab. Kalau baca parita terus enggak cari lamaran kerja, bisa dapat kerjaan? Enggak bisa. Jadi harus ada usaha juga, usaha cari pekerjaan. Di samping usaha punya cari pekerjaan juga harus punya pengalaman atau keahlian apa. Atau
samping itu juga punya pendidikannya apa sehingga bisa dapat pekerjaan. Seberapa keras kita berusaha untuk mencari pekerjaan. Jadi faktor-faktornya tuh banyak yang bisa mengkondisikan kita mendapatkan pekerjaan. Salah satu adalah baca parita. Tapi baca parita saja tidak cukup. Harus ada usaha yang lain. Ya usaha mencari pekerjaan, ya. Kemudian juga punya kemampuan, ya. Sehingga bisa dapat pekerjaan yang bagus. Kalau nggak punya kemampuan, ya gimana kita bisa dapat pekerjaan yang bagus? Tuh. Jadi faktornya banyak. Nah, jadi kalau orang tua minta untuk baca sutra, baca saja. Bahkan ada beberapa Bante yang bisa baca sutra juga. Dia bisa baca sutra, dia bisa baca parita. Terutama Bante-Bante yang di Budayana itu. Mereka bisa semua. Dia bisa baca Liamkeng, dia bisa baca parita. Kalau Bante tidak bisa. Nah, kalau Anda bisa begitu, dua-duanya, oh hebat sekali. Saya bisa baca parita, saya bisa baca sutra. Wah, itu bagus. Yang penting pada saat membaca, konsentrasi, mengerti artinya, dan yakin. Gitu. Maka itu bisa punya kekuatan. Apapun paritanya, apapun sutra yang dibacakan, ya kita punya keyakinan. Itu saja resepnya. Begitu ya. Semoga bisa Baik, terjawab. ya Bante, terima kasih atas jawaban dari pertanyaan saudara Kevin mengenai parita. Selanjutnya dari Ramani Shelly ada di chat. Wandami Bante, maaf lewat chat. Padahal beliaunya ada di sini ya. Mau tanya, apakah pengucaran parita bisa dikirimkan ke seorang yang berada di jauh? Kalau bisa, bagaimana caranya? Anumodana, Bante. Pertanyaan saya, waktu ngirimnya itu pakai apa? Nah, misalnya, oh pakai WA, kita video call ya. Itu kan jarak jauh bisa. Nah, saya mau tanya, bagaimana caranya kirimnya? Apa lewat video call atau tidak lewat video call? Kalau lewat video call, itu sama seperti hari ini. Kita kan tidak bertemu, tapi bisa dengan membaca parita seperti ini. Kalau tidak lewat video call atau Zoom seperti ini, apakah bisa? Bisa, ya. Bagaimana caranya? Caranya yang di sana harus tahu bahwa kita sedang membacakan parita buat dia, supaya dia bisa mempersiapkan dirinya. Ya, jadi kalau baca parita untuk orang lain atau terutama untuk yang sakit, itu ada dua pihak. Pihak yang baca parita sama pihak yang sakit. Pihak yang sakit itu harus tahu bahwa dia lagi dibacain parita. Kalau dia tidak tahu, maka dia tidak punya sikap hormat. Jadi katakan yang baca parita tadi syaratnya adalah punya keyakinan terhadap paritanya, kemudian juga ngerti arti paritanya. Kalau mau ditambah lagi cara baca paritanya benar, kemudian eh, dia bacanya konsentrasi, ya. Kemudian ditambah lagi silanya bagus, gitu. Nah, jadi dan dia punya rasa hormat terhadap apa yang dibacakan. Itu dari pihak pembaca. Tapi dari pihak penerima itu juga kalau dia eh,
harus ada syarat juga supaya apa yang dia dapat ini bisa bermanfaat buat dia ketika dibacakan. Yang pertama, dia punya keyakinan terhadap parita yang dibacakan. Kalau Bapak Ibu sekalian, contoh sajalah, kita dibacakan terus kita nggak yakin, masa sih paritanya manjur. Maka kita menutup diri untuk parita itu, untuk kekuatan itu, karena kita nggak yakin. Jadi pertama, kita mesti yakin dengan parita yang dibacakan. Yang kedua, kita menaruh hormat terhadap parita ini. Ya, oh ini ajaran Sang Buddha. Saya dengarkan dengan penuh hormat. Kalau bisa ada kesempatan anjali, ya anjali. Kalau tidak bisa, ya sudah, dengarkan dengan penuh hormat. Pertama yakin, penuh hormat, ya, ya dibantu dengan konsentrasi. Dengarkan saja, walaupun tidak mengerti artinya. Kalau mengerti artinya, itu lebih bagus. Ya, dengerin, sudah. Yakin bahwa kekuatannya ada buat dia. Maka parita itu bisa. Ya, Bante sendiri kalau ada umat yang minta baca parita, walaupun tidak lewat video call, Bante biasanya suruh umat ini siapin air parita. Ya, kemudian Bante katakan nanti jam 8 Bante baca parita ya. Kamu siapkan air di situ. Nanti kurang lebih kamu ambil lagi airnya bisa diminum jam 9 misalnya begitu. Ya sudah, nanti Bante tanya namanya siapa di sana? Oh, namanya ini. Nah, udah di Bante tulis namanya, Bante taruh. Nah, kita walaupun tidak pernah lihat orangnya misalnya gitu. Ya, pokoknya kita arahkan saja. Saya membacakan parita untuk nama ini. Sudah, udah baca parita lah, baca 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 baca, selesai. Ya udah. Kalau ditambah meditasi ya kita pancarkan cinta kasih saja untuk yang nama itu. Udah gitu selesai nanti orangnya minum sana jam 9. Begitu. Ya, itu caranya kalau tidak pakai video call atau Zoom. Ya, itu jawabannya. Terima kasih, Bante. Tanya lagi Ya, satu boleh, Bante? Boleh boleh. tanya. Ini beberapa hari ini kan saya sakit. Hmm, Kemudian ada seorang teman yang saya tahu dia itu belum bisa baca parita. hmm, Bisanya cuman Wandana dan Tisarana. hmm, Tapi saya mendengarkan dengan dia membacakan parita dengan kesungguhan dan saya mendengarkan dengan hati yang sangat bahagia. Apakah itu bisa mendatangkan kesembuhan, Bante? Terima kasih. Iya, apapun bacaannya, cuman Budan apa Wandana dan Tisarana itu sudah cukup. Yang pasti yang mendengarkan juga tumbuh keyakinan, kemudian bisa merasakan kebahagiaan, itu sudah fokus. Apakah bisa sembuh? Tidak bisa jaminan. Karena sembuh ini kan banyak faktornya. Tidak hanya dari satu faktor. Artinya tidak hanya baca parita. Seperti yang saya katakan tadi, kalau baca parita itu bisa sembuh, semua orang bisa sembuh. Gitu kan? Tapi salah satu sebab yang membuat kita bisa sembuh. Gitu. Yang pasti, ketika kita mendengar, parita itu membuat pikiran kita tenang. Kalau pikiran kita tenang, tubuh kita juga menjadi tenang. Itu adalah akibat langsung. Yang tadi dikatakan, sanditiko, akaliko, ehi pasiko. Langsung terbukti. Tapi kalau masalah sembuh, kita banyak faktor yang lain. Apa faktornya? Karma. Yang kedua, ada faktor dokter lah,
ada faktor obat yang dimakan, dan faktor-faktor yang lain banyak. Ya, jadi sebabnya tidak bisa satu saja gara-gara baca parita sembuh gitu. Ya, nah jadi itu penjelasannya Bante. Terima kasih. Ya, cukup ya, Ramani Terima jawabannya. kasih Anumodana Bante. Ya, Sekarang baik. sudah sehat tuh Bu Seli? Hampir Bante. Hampir. Itu Romo Herman menyemangati saya setiap hari Bante. Aduh. Terima kasih, Bu Seli. Ya ini kan Semoga ikut Zoom ini kan sudah bisa menyemangati juga. Iya Bante. Yang penting batinnya tidak sakit. Cukup Iya tunggu sampai Bante. sakit. Terima kasih Bante. Ya, ya baik. Terima kasih Ramani Seli. Terima kasih Bante. Ya, Bante, untuk tanya jawab diskusinya kita akhirin sampai sini karena mengingat waktu. Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan dulu sepatah dua patah kata ujangan dari Sukasim ya. Kalau nggak ada Sukasim nggak rame ini. Silakan Sukasim. Ya, sangat luar biasa malam ini hadirnya Romo Herman yang membawa acara ini. Yang kami muliakan Bante Tita Wiryo di Samarinda, Bante. Anumodana Bante yang sangat luar biasa malam ini. Juga saya hormati para Romo Ramani, serta saya kasih sahabat-sahabat kita dimanapun berada malam ini yang mengikuti bersama-sama dengan bertekad sesungguhnya untuk melakukan suatu kebaikan yang diuraikan Yang Mulia Bante Tita Wiryo. Jadi bagi saudara kita yang ada gangguan sedikit mengenai fisiknya kurang sehat, pasti dengan imun yang malam ini kita bersama-sama untuk membarbarkan suatu kebaikan yang dituntun oleh Yang Mulia Bante Tita Wiryo, pasti menjadi manfaat. Tidak usahlah khawatir, pelan-pelan pasti sampai. Itu yang saya sampaikan. Semoga saudara kita sangat luar biasa menjadi suatu kekuatan basis di guys ini Yang Mulia Bante Tita Wiryo. Semoga Sakti Ratana Buddha Dhamma dan Sangha selalu melindungi kita. Sabe sata bawatu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, aduh. sadu, suhu. Terima kasih ujangannya. Sangat bermanfaat sekali motivasinya. Ya. Selanjutnya setelah kita sama-sama melakukan satu perbuatan baik, banyak sekali kita melakukan satu perbuatan baik pada malam ini dengan membaca parita, mendengarkan dhamma, diskusi dhamma, maka kita akan melimpahkan jasa kebajikan ini. Semoga teman-teman kita yang sedang sakit dapat segera sembuh, dan juga kepada leluhur kita yang sudah meninggal dapat menerima kebajikan. Untuk pembacaan Tatidana kami sampaikan untuk dipimpin oleh Bante. Silakan Bante. Ya, ya mari kita bagi jasa kepada semua makhluk, pada mereka-mereka yang membutuhkan jasa, semoga mereka semua berbahagia. Dan semoga yang sakit bisa mendapatkan kesembuhan, terbebas dari sakitnya, dan bisa sehat kembali. Punyasida nikata sayananya nikata nime desanca bagino hontu satananta pamanaka ye piya gunawanta camahyang mata pita dayo Dithawa
me capya dithawa anye majatawe rino sata tithanti lokasming te bhumma catuyo nika pance kacatuwa kara sangsaranta bhava bhave nyatang ye patridana me anumodantu te sayang ye cimang napajananti dewa te sang niwedayung maya dinna napunyanang anumodana hetuna sabbe satta sadahontu awera sukajiwino kemapadan capapontu te sasajatang subhang. Sadu, sadu, sadu. Ya baik. Ramah-ramah Ibu Bapak serta saudara-saudari agama, demikianlah rangkaian acara kita pada malam hari ini. Nanti kita tutup dulu untuk pembacaan parita dengan nama Karapata. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakhanto Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami Supatipanam Bhagavato Sawaka Sangho Sanggang Namami. Ya ramah-ramah Ibu Bapak, mari kita bersama-sama memberikan penghormatan, ucapan terima kasih kepada Bante Tita Wiryo. Saya akan mengucapkan Okasa Mandami Nandami Bante. Abhiwadana silisa nicang udaha pacaino cattaro dhammawatanti ayuwano sukang balang. Sadu, sadu, sadu. Anumodana Bante. Anumodana Bante. Anumodana Bante. Ya, sama-sama. Sehat Ketemu selalu. lagi Bante. Ya, Malam. sampai Selamat jumpa lain beristirahat kesempatan. Sampai jumpa Bante. Semoga Bante sehat selalu. Sehat semua. Selamat beristirahat Bante. Sadu. Ya. Pengumuman. Pengumuman. Silakan Romo, pengumuman. Oh iya, Ya, silakan dulu. Bentar Bante, ada pengumuman Bante. ya sebentar. Ya, baik, selamat malam Romo Ramani, Bapak Ibu semuanya. Namo Buddhaya. Untuk hari Selasa depan tanggal 27 Agustus, pembacaan parita dipimpin langsung oleh Yang Mulia Bhikkhu Sangha. Adapun bagi Bapak Ibu yang mau mendaftarkan nama-nama yang sakit bisa menghubungi HP saya, HP Wihara, dan juga ke HP Ramani Hili. Selanjutnya, apabila yang sakit sudah sembuh atau sudah tidak perlu dibacakan parita kembali, mohon kami dihubungi kembali agar supaya nama-nama yang sembuh dari sakit bisa kami coret atau bisa kami hapus. Ya, sekian pengumuman dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Minggu depan siapa? Bante Canda. Ada berapa Bante belum ngasih jawaban Bante? Oh, jadi nggak tahu Bante siapa masih? Belum. Oh, Bante Ya. Gunung belum ngasih jawaban. Ya. Ya. Anumodana Bante. ya. Anumodana Bante. Namo Tiap Buddhaya. minggu berarti ini ya. Ya. Kenapa Minggu, Bante? Bante, tiap Tiap Selasa. minggu ya. Iya, tiap Selasa Bante. Bante. Tiap Selasa, Bante. Seminggu sekali gitu. Ya, Ya, Ya. seminggu sekali betul. Iya, iya. selalu iya. rutin. Terus. Rutin. Terima kasih Bante. Ya, tetap Ya, semangat. selamat malam Bante. Ya, Semangat. Selamat malam. Selamat malam Bante. Ya, Bante live Ya. ya. Masih Bante. Oke. Ya, Silakan Ayo. tutup Bode. Bante, ya. YouTube live. Baik Bante, terima kasih.
Sudah langsung ditutup ya, Su, sudah Ya, malam. Betul. ya, Terima kasih Romo Herman, Su, ya, Pak Ian dan makasih. semuanya, Romo Edi semuanya. Terima Kita kasih. ketemu Terima kasih. lagi minggu depan. Tetap semangat, Bye-bye. Makasih tetap Bode. siap. Makasih Makasih. Romo. Kita hitung mundur ya, Romo. Makasih Su. Ya. 5, 4, 3, 2, 1. Ya. Bye-bye. Bye.